Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal ilmiah yang berjudul DNA Extraction and PCR, Optimization for DNA Market Analysis of Commercially Grown Coffee Varieties in Nepal. Presentasi ini merupakan bagian dari praktikum metabolisme biomolekul yang didampingi oleh dosen kami, Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI dari Program Studi Kimia Murni Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ailsa Dewintanur dan rekan saya Syauki Auliari Puanda, Nadira Sabrina Umar, Anissa Nurul Saadah, dan Putri Cahyani Rahman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki materi presentasi kali ini. Polymerase Chain Reaction atau PCR adalah teknik biologi molekuler yang dirancang untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA spesifik secara eksponensial melalui proses berulang. Dalam PCR hanya perlu sedikit DNA untuk diolah karena teknik ini mampu meningkatkan jumlah salinan segmen DNA secara cepat dan efisien, bahkan dari sampel yang sangat kecil sekalipun. PCR terdiri dari 3 tahap utama yang merupakan prinsip dari PCR itu sendiri, di mana 3 tahap tersebut selalu diulang dalam suatu siklus, yaitu denaturasi atau pemisahan untai DNA pada suhu tinggi, annealing atau penempelan primer pada untai DNA target pada suhu yang lebih rendah, dan ekstensi atau sintesis DNA baru oleh enzim Taq polimerase. Siklus ini biasanya diulang 20 hingga 40 kali, menghasilkan jutaan hingga miliaran salinan DNA dalam waktu singkat. Fungsi utama PCR adalah memperbanyak segmen DNA yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai bidang. Beberapa fungsi PCR dalam berbagai bidang adalah pada bidang medis, PCR berfungsi untuk mendiagnosis penyakit infeksius dengan mendeteksi materi genetik patogen. Pada bidang forensik, PCR berfungsi untuk menganalisis DNA dari sampel kecil pada tempat kejadian perkara untuk identifikasi individu. Pada bidang penelitian genetika, PCR berfungsi untuk membantu dalam analisis mutasi genetik, cloning gen, dan studi ekspresi gen. Dan pada bidang agrikultur dan bioteknologi, PCR berfungsi untuk memverifikasi keberadaan gen tertentu dalam tanaman atau hewan hasil rekayasa genetika. Sejarah penemuan PCR, Polymerase Chain Reaction ditemukan oleh Karimulis pada tahun 1983 saat bekerja di Cetus Corporation. Teknik ini memungkinkan amplifikasi segmen DNA tertentu secara eksponensial, merevolusi penelitian genetika, diagnostik, dan forensik. Ide PCR tercetus saat Mulis mencari cara untuk memperbanyak DNA, namun tantangan teknis muncul karena enzim polimerase yang tidak tahan panas. Solusi datang melalui penemuan Taq polimerase, enzim tahan panas dari bakteri Thermus aquaticus yang memungkinkan siklus PCR berlangsung otomatis tanpa penambahan enzim berulang kali. Cetus mematenkan teknik ini dan menjual hak patennya ke Hoffmann La Roche pada 1991, menunjukkan nilai besar teknologi ini. Pada 1993, Mulis menerima Nobel Kimia atas kontribusi inovatifnya. PCR kemudian berkembang menjadi variasi lain seperti real-time PCR dan digital PCR, dan kini menjadi teknik penting dalam ilmu biologi dan medis di seluruh dunia. Sejarah Nobel PCR, di mana penghargaan Nobel Kimia tahun 1993 untuk Karimulis mengakui dampak revolusioner dari penemuan PCR. Teknik yang ia kembangkan pada 1983 di Cetus Corporation. PCR memungkinkan amplifikasi DNA dari sampel kecil dengan cepat, mendukung penelitian genetika, kedokteran forensik, dan pertanian. Dengan PCR, metode deteksi penyakit seperti HIV dan SARS-CoV-2 menjadi lebih cepat dan akurat. Namun Nobel ini juga menimbulkan kontroversi karena beberapa ilmuwan lain di Cetus turut berkontribusi dalam pengembangan teknik PCR. Setelah Nobel, PCR terus berkembang menjadi varian lebih lanjut seperti qPCR, RT-PCR, dan digital PCR yang kini menjadi alat esensial dalam penelitian dan diagnosis. Pada gambar ini, kita melihat proses dasar PCR atau Polymerase Chain Reaction, yaitu metode amplifikasi DNA yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA spesifik. Proses ini dimulai dengan menyiapkan template DNA yang mengandung urutan yang ingin diperbanyak. Di NTPS sebagai bahan dasar pembentuk DNA, primer untuk menandai awal proses perbanyakan, dan enzim DNA polimerase. PCR terdiri dari 3 tahap utama yang diulang dalam beberapa siklus. Pertama, tahap denaturasi, di mana DNA dipanaskan hingga suhu tinggi sekitar 94 hingga 98 derajat Celcius untuk memisahkan dua untai DNA menjadi untai tunggal. Dua tahap annealing,
di mana suhu diturunkan menjadi sekitar 50 hingga 65 derajat Celcius agar primer dapat menempel pada urutan target di masing-masing untai DNA. Ketiga, tahap ekstensi, di mana pada suhu sekitar 72 derajat Celcius, DNA polimerase mulai memperpanjang rantai DNA baru dengan menambahkan DNTPS pada ujung primer, menghasilkan salinan DNA baru. Setiap siklus menggandakan jumlah salinan DNA, sehingga setelah beberapa siklus, jumlah salinan DNA meningkat secara eksponensial. Gambar menunjukkan bagaimana pada siklus pertama, satu molekul DNA menghasilkan 2 salinan, pada siklus kedua menjadi 4 salinan, dan terus berlipat ganda hingga pada siklus ke-N dihasilkan sekitar 2 pangkat N salinan DNA target. Dengan begitu, PCR menjadi teknik yang sangat efektif untuk memperbanyak DNA, memungkinkan analisis lebih lanjut pada sampel genetik yang sangat kecil. Selanjutnya, ini adalah jurnal yang akan kami review yang berjudul DNA Extraction and PCR Optimization for DNA Barcode Analysis of Commercially Grown Coffee Varieties in Nepal. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih Ayelsa, saya Anissa Nurul Saada dan saya akan menjelaskan proses PCR secara lebih rinci. Proses dimulai dengan persiapan sampel, di mana DNA diisolasi dari berbagai varietas kopi di Nepal. Setelah itu, kita melakukan reaksi PCR dengan menggunakan primer spesifik, yaitu ITSL dan ITSR. Penting untuk mengatur konsentrasi magnesium klorida dan BSA untuk mendapatkan hasil yang optimal. Proses PCR dilakukan dalam siklus termal yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, proses denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 4 menit. Proses kedua, annealing pada suhu 54 derajat Celcius selama 50 detik. Dan proses ketiga yaitu ekstensi pada suhu 72 derajat Celcius selama 80 detik, yang kemudian diakhiri dengan final extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 7 menit. Saya Putri Cahyani Rahman dan saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi PCR. Salah satu faktor utamanya adalah konsentrasi magnesium. Meskipun meningkatkan konsentrasi magnesium dapat meningkatkan hasil amplifikasi, hal ini juga dapat menurunkan spesifitas reaksi. Selain itu, penggunaan BSA dan DMSO juga sangat penting. BSA membantu mengurangi penghambatan PCR, terutama saat bekerja dengan DNA kuno. Sedangkan DMSO dapat mengurangi struktur sekunder pada template DNA. Kualitas DNA yang digunakan juga sangat penting. DNA harus bebas dari kontaminan seperti polisakarida dan fenol untuk memastikan hasil yang baik. Selanjutnya, saya Nadira akan menjelaskan tentang sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan 23 varietas kopi dari Nepal termasuk Gulmi lokal, Selection 10, dan Robusta. Proses isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan metode CTAB yang dimodifikasi untuk memastikan kualitas DNA yang tinggi. Kualitas DNA dinilai dengan rasio A260 atau A280 yang seharusnya berada antara 1,8 hingga 2. Hal ini menunjukkan bahwa DNA yang diisolasi memiliki kemurnian yang baik dan siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik yang digunakan dari penelitian ini. Teknik PCR yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamplifikasi segmen ITS dari DNA kopi yang sangat penting untuk identifikasi spesies. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat melakukan analisis genetik dan identifikasi spesies kopi dengan lebih akurat. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan PCR. Kelebihan yang pertama, amplifikasi spesifik dan efisien. PCR dapat mengamplifikasi segmen DNA spesifik secara cepat dan akurat. Hal ini cocok untuk analisis DNA. 2. Dapat dioptimalkan. Konsentrasi MgCl2, tak polimerase, dan suhu dapat diatur agar hasil konsisten dan berkualitas. 3. Mendeteksi variasi genetik. Akurat dalam identifikasi variasi genetik dan hubungan antar spesies penting dalam taksonomi dan genetika. 4. Metode reproduksi. Konsentrasi reaksi PCR dapat dioptimalkan agar hasil konsisten dan dapat diandalkan. Kekurangan PCR yang pertama, sensitif terhadap kontaminasi. Rentan terhadap kontaminasi bahan seperti fenol dan dapat mengganggu amplifikasi DNA. 2. Amplifikasi non-spesifik. Primer universal bisa mengamplifikasi DNA mikroorganisme lain, menyebabkan hasil yang tidak spesifik. 3. Membutuhkan optimasi tinggi. Kondisi PCR harus diatur dengan teliti untuk hasil yang memuaskan. Hal ini membutuhkan waktu dan percobaan berulang. 4. Peralatan dan bahan yang mahal. Alat dan bahan PCR tergolong cukup mahal, sehingga dapat menjadi kendala untuk penelitian beranggaran rendah.
Selanjutnya, manfaat PCR. Yang pertama, memungkinkan analisis keragaman genetik pada spesies Covia. Kemudian, mendukung identifikasi genotip dalam pengelolaan bank gen. Yang ketiga, memfasilitasi studi filogenetik molekuler untuk memahami hubungan evolusi antar spesies. Yang keempat, meningkatkan akurasi dalam pengembangan protokol diagnostik spesies. Selanjutnya, memungkinkan amplifikasi spesifik dari daerah genetik yang diinginkan, seperti ITS, MATK, dan RBCL. Dan yang terakhir, menghasilkan produk DNA yang cukup untuk analisis lebih lanjut seperti pengurutan dan cloning. Kesimpulan yang dapat diperoleh yakni PCR adalah alat yang sangat penting dalam penelitian ini, dan kami merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan variasi kondisi PCR dan sampel lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.